Dibantu subscribe ya teman. Live Zoom antara Jonathan Nandar dengan Raymond dari Ambon, bertopik Yesus tidak disalib. Dengan landasan Quran Surah 4 ayat 157. Berbunyi, dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Program ini sepertinya dilakukan dengan hantam kromo, di mana topik yang dipilih tentang penyaliban Yesus yang hanya ada di Injil Kristen, tetapi dimaksudkan sebagai pembenaran dari Quran Surah 4 ayat 157 tersebut. Ayat Quran ini sesungguhnya mengisahkan Isa putra Maryam yang tidak terbunuh di penyaliban, tetapi yang diulas adalah pembantahan penyaliban Yesus. Kedua figur ini adalah berbeda sosok, namun Jonathan Nandar memaksanya sama sehingga menimbulkan dampak bahwa Injil Kristen itu salah. Karenanya, sebagai Kristen perlu meluruskannya. Landasan Injil yang digunakan adalah Yohanes 20 ayat 11-15. Inti dari perikop ayat ini adalah, Maria Magdalena menangis di kubur Yesus. Karena melihat kuburnya terbuka dan mayat Yesus tidak ada, kuburnya kosong. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jonathan mempertanyakan Maria tak mengenal Yesus, mengapa? Baik, temanya Yesus tidak disalib. Bahwa firman Tuhan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, catat. QS 4 ayat ke 157. 11 Yohanes pasal 20 ayat 11-15. Bebakasa, tafadol, silahkan, please dalam bahasa Inggris. Bebakasa, tafadol, silahkan, nyanggaken, ngaturaken, monggo. Dibuka mikrofonnya, Bang Raymond. Ya, sorry Bang atau Evangelis Jonathan Nandar. Ya, gimana? Ini kan menurut Anda. Sinyal Anda jelek ini. Sebentar, sinyal Anda jelek. Ini kan menurut Anda. Halo, cek, dengar suara saya nggak? Ya, dengar sekarang. Oke, ini kan tadi yang Anda penjelasan itu kan, ya kan? Itu kan menurut Anda. Bahkan tadi aku tulis di QS atau di Quran surat 4 ayat 157 yang berkata demikian, yang tadi Anda menyampaikan hal yang tadi itu, betul? Nah, ini kan tema tentang Yesus tidak disalibkan, betul ya? Ini kan temanya tentang Yesus tidak disalibkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, begini saudara atau Evangelis Jonathan Nandar. Di ayat berapakah dan di ayat manakah yang yang secara letterlek, secara letterlek menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius, ya kan, bahkan kitab Markus itu menjelaskan sedemikian rupa bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan. Nah, makanya timbullah sebuah pertanyaan kepada Anda dari saya. Tunjukkan ayat bahwa Yesus itu tidak disalibkan seperti tema yang Anda cantumkan. Silakan saudara. Oke, Yohanes 20 ayat 11-15, silakan dibaca. Kan Anda minta data nih. Saya tunjukkan datanya, silakan dibaca. Yohanes 20 ayat 11-15 dibaca ya. Injil Yohanes. Nahon 20. Iya. Ayat 11-15. Oke, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyengok ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai ayat berapa, bro? Ya, sudah. Ayat 15. 15. Ya, Diselesaikan. sudah. Oke. Ya, baik ya. Sampai ayat 15 ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia. Ya baik, terima kasih. Menurut Anda ada kejanggalan nggak dari ayat yang Anda baca itu? Anda Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Baik, silakan. Ada kejanggalan nggak dari ayat tersebut? Dari ayat, Oke. dari kelima ayat yang Anda baca, ada kejanggalan nggak kira-kira? Oke. Heeh. Gini, bro. Ya, enggak, yang kalau saya tanya kita- ada kejanggalan apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, oke. Ya. Terus? Itu perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena itu adalah orang yang hadir ketika penyaliban. Hadir dia ketika penyaliban. Bahkan Maria Magdalena itu satu-satunya wanita yang pernah mencium Yesus. Muah. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, Maria Magdalena menciumi. Muah. Itu ada Lukas 7 ayat 38. Tapi pertanyaan saya, sebentar, nanti disanggah ya. Pertanyaan saya, kenapa Maria Magdalena di dalam Gospel Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 15 dia tidak mengenali Yesus, bahkan menuduh Yesus yang mencuri mayat Yesus, padahal yang ada di hadapan dia adalah Yesus. Bahkan menuduh Yesus sebagai pasukan kuning, penunggu taman. Permasalahan kasus Yohanes 20:11-15. Pertanyaan dari Raymond. Tolong tunjukkan di ayat mana dan ayat keberapa, secara letterlet yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Nadar menjawabnya ada pada Yohanes 20 ayat 11 hingga 15. Menurut Jonathan terdapat kejanggalan di ayat tersebut. Maria tak mengenal Yesus, mengapa? Karena Yesus sudah berubah rupa, dan Allah sudah mengatakan dalam Quran Surat An-Nisa 157, bahwa ada orang yang diserupakan. Biar tidak ada dua Yesus di situ, maka Yesus pun berubah rupa, dengan dasar Matius 17 ayat 2 dan Markus 16 ayat 12. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena takut disalib. Lalu siapa yang disalib? Seseorang yang diserupakan. Ini fakta Al-Quran. Jadi siapa yang sebenarnya yang disalib itu? Adalah Yudas Iskariot. Maka di mana Yesus tidak disalib? Baca Matius 27 ayat ke-5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Matius 17 ayat 2 hingga 4 berbunyi. Matius 17 ayat 2 lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3 maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4 kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Perikop dari ayat ini adalah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung. Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia dalam kondisi Yesus berubah rupa menjadi bersinar putih dengan jubah mengkilat. Perikop ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus dari kubur, khususnya terhadap Maria Magdalena yang tak mengenal Yesus yang menangis terisak melihat kubur Yesus kosong dan mayat Yesus tidak ada. Sebab peristiwa ini terjadi jauh sebelum terjadinya penyaliban Yesus. Sedangkan peristiwa Maria Magdalena tidak mengetahui Yesus ada di belakangnya adalah di masa Yesus telah wafat di kayu salib dan bangkit dari kuburnya. Markus 16 ayat 12 berbunyi. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Perikop dari ayat ini adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, sebelum Yesus terangkat ke sorga. Yesus beberapa kali memperlihatkan dirinya dalam bentuk rupa yang berubah.
Perubahan rupa ini terjadi adalah semata-mata penunjukan identitas diri, bukan dalam rangka pengelabuan untuk menghindarkan sesuatu. Dan perubahan rupa ini tidak berarti menjadikan diri Yesus atau wajah Yesus tidak dapat dikenal orang. Perubahan rupa Yesus adalah ke dalam bentuk wajah yang bersinar berikut dengan jubahnya di mana itu tidak seperti biasanya pada diri Yesus. Jadi perubahan rupa Yesus tetap dikenal oleh orang lain yang melihatnya. Bukti ini ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes yang menemani Yesus menaiki sebuah gunung, dan di situ Yesus bertemu Musa dan Elia. Ketika itu Yesus dengan jubahnya berubah putih bersinar tetapi Petrus, Yakobus dan Yohanes dapat dengan jelas mengenali rupa Yesus. Demikian terhadap Markus 16 ayat 12 ini. Perubahan rupa Yesus ke dalam rupa yang lain sangat dapat dikenal oleh dua orang yang melihatnya itu. Hal ini terbukti bahwa pada ayat ke-13 mengatakan kedua orang tersebut saat kembali, mereka memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain bahwa mereka baru saja bertemu Yesus yang sudah meninggal di salib itu. Namun, perubahan rupa ini tidak terjadi pada diri Yesus yang memperlihatkan dirinya pada Maria Magdalena di samping kuburnya. Di situ tidak ada ayat yang mengatakan Yesus berubah rupa. Nats yang mengatakan saat Maria menoleh ke belakang ia melihat Yesus berdiri namun Maria tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang dia cari. Di sini Maria hanya tidak mengetahui kehadiran Yesus di belakangnya, karena saat tiba di kuburan itu Maria hanya bertemu dengan dua orang malaikat berpakaian putih. Jadi bukan berarti Maria Magdalena tidak mengenal diri Yesus. Maria hanya tidak tahu kalau Yesus ada di belakangnya. Dan saat Maria disapa Yesus dengan kata, "Ibu," Maria menyangka bahwa orang tersebut adalah penunggu taman. Mengapa? Praduga kuat ada dua fenomena yang terjadi pada diri Maria saat itu. Pertama, Maria Magdalena mengalami efek psikologis yang dalam atas hilangnya mayat Yesus dari kubur. Efek psikologis ini menjadikan ia shock, panik dan mengalami kesedihan yang mendalam hingga menangis terisak-isak. Maria Magdalena tidak menyadari bahwa di hari ketiga ini Yesus bangkit dari kuburnya ditambah pikiran yang kacau karena Maria membayangkan mayat Yesus dicuri orang lain. Jadi sangat dapat difahami dalam kondisi seperti itu. Seseorang yang berbicara di belakang kita tidak kita ketahui atau tidak kita sadari seketika itu bahwa ada seseorang di belakang kita. Kedua, Maria Magdalena tidak terkonsentrasi dengan lawan bicaranya, terlebih lawan bicaranya melantunkan kata yang tidak pernah ia dengar dari Yesus saat memanggil diri Maria sebagai Ibu. Mendengar panggilan, Ibu, maka ia berpikir bahwa itu adalah panggilan dari seseorang yang belum mengenal dirinya, sehingga ia menduga bahwa yang menyapanya itu adalah penjaga taman. Namun ketika Yesus memanggilnya kembali dengan menyebut, Maria. Maria menoleh dan langsung menjawab, Rabuni, atau Guru. Ia mengenal nada panggil, Maria, itu sebagaimana biasanya Yesus memanggilnya dengan kata tersebut. Ya, Maria Magdalena sebagai murid pertama Yesus sangat mengenal kunci nada panggil yang biasanya diucapkan oleh Yesus saat memanggilnya. Dan seketika Maria pun tersadar bahwa Yesus sudah hidup kembali, mayat Yesus ternyata tidak dicuri. Jadi tidaklah berarti Maria Magdalena tidak mengenal Yesus disebabkan karena Yesus sudah berubah rupa sebagaimana yang dituduhkan oleh Jonathan Nandar. Maria Magdalena hanya tidak tahu ada seseorang di belakangnya, dan ternyata dia adalah Yesus. Untuk menguatkan tafsirannya Jonathan mengajukan tafsiran ayat kematian Yudas yang ada di Alkitab, untuk alasan bahwa Yudas bukanlah gantung diri. Tafsir tersebut berbunyi, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung dirinya. Kisah 1 ayat 18 mencatat bahwa ia atau Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Konsensus, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Yonatan mengatakan bahwa dari tafsiran Alkitab ini, di mana terdapat suatu konsensus bahwa mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Kematian semacam ini adalah kematian berdasarkan hukuman, di mana seseorang dihukum mati dengan cara disalib. Jadi bila dilakukan penyaliban, artinya ada orang lain yang melaksanakan eksekusi tersebut, karena tidak mungkin seseorang dapat menyalibkan dirinya sendiri dengan cara memaku kedua tangan dan kedua kaki pada tiang yang sama. Jadi bila konsensusnya Jonathan ini yang dipakai sebagai alasan bahwa Jonathan bukan bunuh diri sangatlah tidak dapat diterima, sebab Yudas sendiri tidak pernah disidang dan divonis mati oleh Pontius Pilatus. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 Matias dipilih menggantikan Yudas. Perikop ini adalah pernyataan Petrus tentang gambaran kematian Yudas.
Untuk mendapat ganti dari Yudas ini, Petrus dan kawan-kawannya sebanyak 120 orang melakukan pemilihan. Dan sebelum melakukan undi pemilihannya yang jatuh pada Matias, Petrus terlebih dahulu melakukan pengantar atas alasan pemilihan pengganti Yudas tersebut. Petrus menerangkan bahwa Yudas setelah membeli tanah dengan uang kejahatannya, ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Menurut Petrus, peristiwa itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri sebagai Hakaldama, artinya tanah darah. Sangat jelas, bahwa peristiwa jatuhnya tersebut adalah di lokasi tanah Yudas sendiri, yang dibeli dari hasil kejahatannya. Alkitab tidak menyebut bagaimana Yudas jatuh, tapi memberi gambaran setelah jatuh tertelungkup perutnya terbelah hingga semua isi perutnya terurai keluar. Namun bila dihubungkan dengan Matius 27 ayat kelima yang berbunyi, maka ia pun atau si Judas itu, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, adalah dua ayat yang saling berhubungan, di mana Matius menulis kesaksiannya terhadap si Judas menggantung diri dan si Markus yang menulis pernyataan si Petrus menyebut jatuh tertelungkup dengan perut terbelah serta seisi perut terurai keluar. Tidak ada batasan waktu yang diberikan Alkitab antara peristiwa si Judas menggantungkan diri dengan peristiwa ditemukannya Judas jatuh tertelungkup dengan perut terbelah. Namun bila dianalisis tentang suatu peristiwa jatuh di persawahan atau ladang maupun tanah kosong yang disebabkan oleh kaki tersandung misalnya, jatuh dengan posisi tertelungkup tidaklah mungkin hingga menyebabkan terbelahnya perut, apalagi sampai menyebabkan seisi perut keluar semuanya. Terbelahnya perut tidak disebutkan karena faktor tertusuk atau terbelah oleh benda tajam. Jadi yang dapat menghubungkan kedua peristiwa ini adalah suatu fenomena di mana Yudas telah lama menggantungkan dirinya sehingga membusuk dan titik tulang badan tempat tali menggantungkan dirinya tidak kuat lagi sehingga lepas dan jatuh dengan posisi tertelungkup. Kulit perut yang sudah membusuk atau tidak utuh lagi akan sangat memungkinkan terbelah bila jatuh dari suatu ketinggian. Dan dengan alasan kulit perut yang sudah membusuk ini pula, maka sangat memungkinkan semua isi perut dapat terurai keluar. Sangat berbeda kondisi bila mana perut yang sehat ditusuk dengan tombak tidaklah mengakibatkan seluruh isi perut terurai keluar. Dengan perbedaan kondisi ini, maka tidaklah dapat diterima bila mana Jonathan Nandar mengklaim bahwa yang disalib bukanlah Yesus tetapi Yudas Iskariot dengan bukti perutnya ditusuk hingga seisi perutnya terurai keluar. Seperti disebutkan bahwa kisah para rasul 1 ayat 18 ini adalah merupakan pengantar pembukaan rapat pemilihan pengganti Yudas yang dibawakan oleh Petrus. Di sini Petrus menerangkan bahwa Yudas Iskariot itu sebelumnya adalah bagian dari kelompoknya. Yang berarti pula Petrus sangat tahu dan sangat dekat dengan kepribadian si Yudas ini. Dengan kedekatan ini, Petrus sebagai seorang yang dituakan di dalam kelompoknya itu sangatlah tahu kemana perginya dan sedang di mana berada dari setiap murid-murid Yesus. Dengan pengetahuan dasar ini, maka Petrus sangatlah tidak memungkinkan tidak mengetahui bahwa bila Yudas Iskariot menggantikan peran Yesus untuk disalibkan. Dan bila pergantian orang yang disalib itu terjadi, Petrus tidak mungkin mengatakan bahwa Yudas sebagai anggota timnya itu jatuh tertelungkup dengan perut terbelah. Pastilah Petrus berkata, Yudas mati sebagai martir. Jadi tegaslah bahwa Yudas mati bunuh diri. Berdasarkan uraian penjelasan ini, dapatlah disimpulkan bahwa Jonathan Nandar dalam mencari pembenaran Quran Surat 4 ayat 157 dengan mencomot berbagai ayat dalam Injil serta memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah diimani oleh umat Kristen, adalah tidak mendasar. Maria Magdalena tidak terbukti tak mengenal Yesus, sebagaimana itu diklaim Jonathan Nandar yang dijadikannya sebagai dalil mematahkan sejarah disalibnya Yesus. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.